Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di channel pembelajaran Bahasa Indonesia dengan Ibu Sri Kurniati, guru dari SMA Negeri 1 Kisaran, Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatera Utara. Pada pertemuan kali ini, Ibu harap para peserta didik sekalian dalam keadaan sehat dan selalu menjaga kesehatan dan melaksanakan protokol COVID-19. Sebelum memulai pembelajaran, diharapkan kalian bisa berdoa sesuai dengan keyakinan masing-masing. Pada pertemuan kali ini, kita masuk ke teks eksplanasi di KD yang keempat, yaitu memproduksi teks eksplanasi. Nanti di sini diharapkan kalian mampu menentukan pola pengembangan dalam penulisan teks eksplanasi. Dan yang kedua, diharapkan para peserta didik mampu menuliskan teks eksplanasi berdasarkan struktur dan kebahasaan. Pada KD pertama, kamu sudah bisa mengidentifikasinya. Dan KD kedua sudah bisa mengkonstruksi informasi dalam teks eksplanasi. Dan yang ketiga, KD ketiga menganalisis struktur dan kebahasaan. Jadi kali ini kita akan memproduksinya dengan memperhatikan struktur dan kebahasaannya. Oleh karena itu, coba perhatikan tayangan video Ibu selanjutnya.
peserta didik yang Ibu sayangi, sama-sama sudah kita lihat bagaimana sebuah contoh teks eksplanasi dituliskan. Di sana tadi dalam cuplikan video ada sebuah contoh teks eksplanasi tentang COVID-19. Jadi kamu sudah tahu ya bagaimana contoh sebuah teks eksplanasi. Untuk pembelajaran kita selanjutnya ini kita akan menentukan pola pengembangan dalam menulis teks eksplanasi. Nanti ada beberapa pola yang akan kita pelajari di pertemuan ini. Salah satunya yaitu pola pengembangan sebab akibat. Pada pola pengembangan sebab akibat ini, sebab dapat bertindak sebagai gagasan umum, sedangkan akibat sebagai perincian pengembangannya. Kita lihat contohnya di slide kita ini. Gempa bumi melanda wilayah bagian selatan daerah istimewa Yogyakarta pada Sabtu 27 Mei 2006. Pukul 5.54 WIB. Kekuatan gempa bumi tercatat 6,2 skala Richter. Sampai nanti ada akibatnya di paragraf kedua. Di situ menyatakan mengakibatkan puluhan orang meninggal. Jadi ini adalah contoh salah satu pola pengembangan sebab akibat. Para peserta didik, kita masuk ke pola pengembangan kedua, yaitu pola pengembangan proses. Pada proses ini merupakan suatu urutan atau tindakan-tindakan atau perbuatan untuk menciptakan atau menghasilkan sesuatu atau perurutan dari suatu kejadian peristiwa. Jadi nanti diharapkan pola pengembangan proses ini di situ ada menciptakan urutan-urutan proses perbuatan. Kita lihat contohnya. Pada bulan keempat, muka telah kian tampak seperti manusia. Dalam bulan kelima, rambut mulai tumbuh pada kepala. Selama bulan keenam, alis dan bulu mata timbul. Setelah 7 bulan, fetus mirip kulit orang tua dengan kulit merah berkeriput. Selama bulan ke-8 dan ke-9, lemak ditimbun di bawah kulit sehingga perlahan-lahan menghilangkan sebagian keriput pada kulit. Kaki membulat, kuku keluar pada ujung-ujung jari. Rambut asli rontok dan fetus menjadi sempurna dan siap dilahirkan. Oke, di sana tadi ada contoh pola pengembangan proses apa? Proses terjadinya perkembangan sebuah bayi dari bulan keempat sampai bulan ke-9. Jadi situ ada prosesnya, urutan-urutan tindakan atau perbuatannya. Oke, slide selanjutnya kita akan menulis teks eksplanasi berdasarkan struktur dan kebahasaannya. Ada 4 langkah untuk kita menulis teks eksplanasi. Yang pertama, kamu mendaftarkan topik-topik yang dapat dikembangkan menjadi eksplanasi. Kemudian yang kedua, kamu menyusun kerangka teks sesuai dengan nanti per paragraf apa tema-temanya, per paragraf apa dia ide pokoknya kamu tulis. Jadi kamu susunlah kerangka-kerangka teksnya itu. Kemudian mengembangkan kerangka teks disusun menjadi teks eksplanasi yang lengkap dan utuh. Jadi pokok pikiran yang kamu buat dari sebagai kerangka teks kamu kembangkan per paragraf. Misalnya kerangkamu ada 5, berarti nanti ada 5 paragraf yang kamu kembangkan. Keempat, kamu menyunting teks eksplanasi, disunting, dilihat bagaimana kebahasaannya, bagaimana dia penggunaan katanya, berdasarkan strukturnya sudah sesuai atau tidak. Jadi kamu perhatikanlah 4 hal dalam menulis teks eksplanasi. Contohnya tadi sudah jelas ada di video tayangan Ibu yang di slide kedua tadi. Jadi Ibu harap kamu bisa membuat sebuah teks eksplanasi berdasarkan struktur kebahasaannya. Oke, untuk anak Ibu sekalian, Ibu harap pada pertemuan kali ini bisa dimengerti. Jika tidak mengerti, bisa ditanyakan kembali ke guru masing-masing. Ibu akhiri pertemuan kali ini. Semoga pertemuan kalian di minggu depan bisa kita bertemu kembali. Untuk evaluasi di pembelajaran kali ini, Ibu harap kamu bisa membuat sebuah teks eksplanasi. Jadi nanti kamu buatkan sebuah teks eksplanasi minimal nanti 5 paragraf. Kamu tentukanlah judulnya, kamu buat kerangkanya, kamu kembangkan kerangkanya, kemudian nanti bisa kamu jabarkan menjadi sebuah teks eksplanasi dengan benar sesuai dengan kaidah kebahasaannya. Oke, di akhir pembelajaran ini Ibu ucapkan terima kasih, selamat belajar,
Dan jangan lupa selalu jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe ya.